Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hub Edu semua. Melanjutkan kisah ringkas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah ibunda susu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dahulu orang-orang Arab telah terbiasa menyerahkan bayi-bayinya kepada para wanita yang tinggal di desa agar disusuinya. Hal itu dilakukan agar bayi-bayi mereka tumbuh besar dalam keadaan sehat. Sebab udara desa masih segar, kehidupan di sana tenang, jauh dari kebisingan dan keramaian kota. Di samping itu, kefasihan bahasa Arab masih terjaga sebagaimana aslinya karena penduduk desa masih terisolasi dan tidak berkumpul dengan orang-orang asing selain Arab. Karena alasan-alasan tersebut dan juga karena sedikitnya air susu yang dimiliki oleh Aminah membuat Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, berpikir untuk mencari seorang wanita mulia yang dapat menyusui, menjaga, serta merawat cucu tercintanya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditemukanlah Halimah binti Sa'diyah. Halimah binti Sa'diyah ini Halimah binti Abi Zaub dari suku Bani Sa'ad, lebih tepatnya ya, sorry. Jadi Halimah binti Abi Zaub dari suku Bani Sa'ad yang terkenal akan keberanian dan kefasihannya. Jadi masing-masing suku itu punya karakter sendiri-sendiri. Suku ini terkenal keberaniannya, yang suku ini kecerdasannya, yang suku ini dan seterusnya. Halimah adalah seorang wanita mulia asli penduduk suku tersebut. Jadi bukan pendatang dan semacamnya, tapi dia asli dari suku tersebut. Halimah kemudian membawa Muhammad ke tempat Bani Sa'ad di desa. Ia menjaganya sebagaimana anaknya sendiri, bahkan lebih dari itu, hatinya penuh cinta kasih terhadap bayi Nabi Muhammad sejak matanya menatapnya. Dan pada tahun itu, suku Bani Sa'ad dilanda paceklik. Pada kebetulan lah istilahnya ya. Kebetulan pada saat itu Bani Sa'ad dilanda paceklik. Paceklik kekurangan, mereka ditimpa bahaya dan penderitaan. Tanahnya mengalami kekeringan tanpa hujan, tanpa tanaman, dan tanpa gembala. Ketika kekeringan, perputaran istilahnya akhirnya berhenti. Ya tidak ada tanaman, ya tidak ada rerumputan, dan tidak ada gembala otomatis. Akan tetapi ini sebuah anugerah ketika Nabi Muhammad sampai ke daerah tersebut, yaitu dibawa sama Halimah ke sana. Tak lama kemudian keberkahan dan kebaikan membanjiri rumah Halimah. Kambing-kambingnya menjadi gemuk, air susunya semakin bertambah. Ia dan putra-putrinya hidup penuh kemakmuran, kepuasan, dan ketenangan setelah mengalami kefakiran dan kemiskinan sebelumnya akibat paceklik yang berlarut-larut. Anugerah dan keberkahan yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suku Bani Sa'ad sangat nyata, sangat terasa, dan semuanya memahaminya dengan mudah. Jadi semua paham. Jadi ketika Nabi Muhammad yang masih bayi dibawa ke situ, perubahan sangat kentara, sangat nyata. Mereka mengakui bahwa keberkahan ini adalah karena bayi yang masih menyusu ini. Haris, yaitu suami dari Halimah, suatu hari pernah berkata kepadanya, "Wahai putri Abi Zaud, tahukah bahwa kamu telah membawa kehidupan penuh berkah?" Muhammad pun tumbuh besar, tidak seperti bayi-bayi lainnya. Beliau lebih aktif dan lisannya lebih fasih.
Terus disusul juga eh, pada umur yang lebih besar ketika Nabi Muhammad telah sampai usia 6 tahun, itu ibunya yang kita kenal atau kita sebut dengan Sayyidah Aminah ingin membawanya ke Yasrib atau ke Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya. Jadi waktu itu namanya masih Madinah, masih Yasrib ya, paman-pamannya dari pihak ibu, jadi saudara dari Aminah, dari Bani Najjar. Dan dia juga berkeinginan untuk mengunjungi makam suami tercinta. Jadi makamnya Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad. Setelah menyelesaikan urusan mereka di Yasrib, mereka berniat untuk kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan itulah Aminah merasakan sakit dan belum sampai ke Al-Abwaq, ia telah memenuhi panggilan yang maha tinggi, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya pada usia yang masih belia, yang masih sangat membutuhkan perhatian dan cinta kasih seorang ayah dan seorang ibu. Jadi sangat tidak aneh, sangat manusiawi sekali ketika Nabi Muhammad itu perhatian sekali terhadap anak-anak yatim. Kenapa? Karena sejak umur 6 tahun beliau itu sudah yatim. Bahkan pada saat bayi, beliau juga sudah yatim, sudah tidak bertemu dengan ayahnya. Jadi pada saat masih dalam kandungan, beliau sudah ditinggalkan seorang ayah. Dan pada saat sudah lahir lalu tumbuh besar, umur 6 tahunnya, 6 tahunan ditinggalkan oleh ibunya. Jadi masih kecil sekali, masih kepingin disayang orang tua, pengen dimanja orang tua, pengen diajak main orang tua, tapi keadaan tidak mendukung dan akhirnya ya beliau harus menjalani kehidupan bersama kakek dan bersama pamannya. Oke, sahabat-sahabat Hobidu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan tentang kisah ringkas Nabi Muhammad pada kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.